tadi Pak ya. Nabi sebelum berjalan yang pertama perlu hatinya diluruskan ya. Orang kalau sudah hatinya kuat Pak, itu kada kuat digoyang-goyang. Ada seorang sahabat Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini masih bersepupuan kalau kada salah Nabi Pak. Terkenal Zubair ini luar biasa. Kalau sudah berperang dalam sebuah peperangan, pasukan musuh ini lebih dari 50.000. Kata Zubair, dia 3 orang dengan temannya. Kita terjang musuh sampai ke ujung pasukan sana, balik. Kalau bisa balik berarti masih hidup, kalau kada berarti mati tengah jalan. Cuma ini trik apa? Trik untuk menjatuhkan semangat ya. Menjatuhkan semangat orang kafir yang jumlahnya sangat besar, kada sebanding lawan orang Islam. Maka begitu pekikan Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar untuk perang loh Pak ya. Bukan Allahu Akbar bukan buat bakar-bakar, bukan. Allahu Akbar untuk perang. Begitu pekikan takbir Allahu Akbar, melesatlah lari Zubair bin Awam dengan bekuda sendiri mengobrak-abrik pasukan Persia yang jumlahnya lebih dari 50.000 berbaris sampai ke paling ujung. Habis ujung babulik pulang ke muka. Seorang diri Pak. Ini pasukan Persia don melihat, loh ini orang muslimnya hanyar sekong sudah hancur kita, apalagi punya satu kompi udah don sudah ini. Pertanyaannya, apakah Zubair itu jadi orang hanya seperti itu saja? Enggak Pak. Ternyata dia punya ibu Sofiyah. Sofiyah ini anak Abdul Muttalib, berdasarkan lawan Abdullah. Dari kecil Zubair ini dilatih untuk berani oleh mamanya. Tengah malam Zubair ini taruh di padang pasir, ditinggal oleh mamanya. Jadi belajar wani itu mulai kakanak. Nah ini bahasa kitanya malah kita kan kasihan anak ulun jar nyorangan aja busiah kapidaraan. Kita ini kebanyakan baper. Ini orang Bari memang dari kecil sudah dididik Pak, dididik untuk berani. Zubair terdidik seperti itu. Dari kecil dia tidak kenal yang namanya hantu, tidak kenal yang namanya dedemit, dia kenal yang namanya Allah. Ini ya. Sudah ditanamkan keyakinan, dan inilah kehebatan orang dahulu ya. Dari kecil sudah dididik. Pian mungkin sering mendengar manakibnya Tuan Guru Zaini Pak ya. Mulai lagi halus sudah ditarbiyah oleh nenek Sidin yang bernama Salbiah kan itu. Mulai lagi halus nih ya. Kesana kemari pasti dimonitor. Kamana ikam tadi ini. Habib Umar bin Hafiz bercerita tentang guru beliau Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf yang dikenal dengan kutub pada zamannya. Waktu kecil Habib Abdul Qadir bin Ahmad waktu kecil Pak ya, oleh bapak beliau ini disuruh berjamaah di masjid Pak. Tapi bapaknya tidak, ujar kita kadang menggandeng anak ke masjid, kada, disuruh si anak jalan sendiri supaya ke masjid. Pulang dari masjid ditanyai, ditakuni Pak ya Abdul Qadir, siapa yang jadi imam tadi? Nah, ini. Oh Anubah yang jadi imam guru ini umpama. Kalau sembahyang malam baca apa Sidin tadi? Rakaat pertama surah ini, rakaat kedua surah ini. Udah selesai. Artinya apa? Artinya nih anak bujur-bujur sembahyang. Kita perlah lah menakuni anak kita sampai kayak itu. Nah ini hal yang kecil tapi sangat mendasar. Dari kecil belum balik lagi, masih kecil. Ditanya. Kalau sholat siang apa yang ditanyakan? Kalau zuhur asar, nak, ikam tadi ke masjid, inggih bah. Ikam betatai lawan siapa tadi? Jangan abah. Pura-pura aja nih, pura-pura. Ikam tadi betatai lawan siapa sembahyang? Anu bah ulun si A di kanan, si B di kiri. Berarti bujur-bujur sembahyang, berarti fokus sholatnya. Nah, ini. Begitu dewasa, terbiasa dengan fokus dalam beribadah. Jadilah beliau wali min auliyaillah. Nah, ini. Tarbiyah yang seperti ini Pak, yang perlu kembali kita tanamkan dalam masyarakat kita. Mohon maaf, jangan pian berharap lawan lembaga pendidikan, apalagi wayah ini. Ya kasihan, guru-guru pengen mengajar murid
bertatap muka langsung pengen, tapi kan peraturan kita tidak membolehkan. Nah, sekarang tugas siapa? Ya tugas kita lah sebagai orang tua murid. Mengawasi anak, memperhatikan anak, ini tugas kita, Pak. Jaga hati anak kita, jaga pemikiran anak kita. Jangan sampai anak kita diambil oleh media sosial, anak kita diambil oleh lingkungan, sehingga apa? Dia lebih mencurahkan hak kasih sayangnya, lebih mencurahkan isi hatinya di media sosial. Jangan sampai. Mestinya ke orang tuanya, jangan ke tetangga, ya, jangan ke teman-teman. Jadi anak itu mesti kita rangkul, ya. Nabi itu bayangkan, Nabi itu setiap kali ketemu Sayyidatina Fatimah Zahra, Fatimah ini sudah bisian anak, tapi kalau ketemu Nabi ya, Nabi peluk, Pak. Nabi peluk, Nabi cium kepalanya Siti Fatimah, anak sidin nang bini-bini. Ternyata ya diteliti sekarang, ya mohon maaf ini Pak ya, ini kalau ulun keliru bisa dibetulkan. Ini dalilnya bukan dalil Al-Qur'an hadis. Ini dalil penelitian. Secara psikologi, anak perempuan itu katanya lebih ingin diperhatikan, lebih ingin untuk mendapatkan kasih sayang. Dan yang memberikan kasih sayang yang paling mustahak itu siapa? Orang tuanya. Manakala anak kita peluk, kita perhatikan, dia merasa terpenuhi, ya. Keinginan dia untuk diperhatikan itu sudah terpenuhi. Bayangkan Siti Fatimah yang sudah punya anak, masih kalau ketemu Nabi dipeluk Nabi, dicium Nabi keningnya. Sebagai apa? Rasa sayang terhadap anak, dan anak merasa sangat bahagia, merasa sangat diperhatikan oleh orang tuanya. Sampai orang-orang Arab bingung lihat Nabi itu cucu, ya, ada cucu Nabi yang kecil, kemudian Nabi cium. Sahabat yang lain bingung, ya Rasulullah katanya, sampean kok nyium cucu? Iya kata Nabi. Jar sahabat ini, ulun wallahi ya Rasulullah katanya, 7 ekong besian anak, sekali-kali kada pernah mencium anak. Nah, ini terlalu juga, Bang, terlalu kasar lawan anak, ya. Ini hal-hal yang seperti ini kan perlu kita kaji kembali lah, untuk kita perlihatkan kepada anak-anak kita sayangnya kita. Sementara ini yang kita perlihatkan kepada anak-anak kita apa, Pak? Marahnya kita, iya kan? Kalau sudah menyangit maka setengah mati, bamamai. Sehingga yang ada di benak anak kita, abahku panyarikan, nah ini, abahku pamamayan, nah itu yang ada. Sementara dia perlu, abahku penyayang, abahku memperhatikan aku, abahku menjaga aku. Ini yang diperlukan anak tuh kan itu, ya. Terlepas dari plus minus anak kita, ya itu biasa, itulah kehidupan, dan itu tanggung jawab kita, ya. Nabi berangkat setelah mengadakan pembedahan ini selesai, dengan dibekali hilm, dibekali ilmu, dibekali bermacam-macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawa Nabi berjalan dari masjid ke masjid, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Jadi kalau salah satu cara agar kita selamat, agar kita terhindar dari bala dan bencana, wayah ini rajin-rajin ke masjid, Pak. Pian kada usah mondok, datang aja ke Masjid As-Sabirin ini tiap malam, insya Allah alim, Pak. Karena di sini lengkap pengajian, ya guru lah. Ada pengajian fikih, ada pengajian tafsir, ada pengajian hadis, ada, rutinan, Pak. Tinggal pian datang aja. Andai pian bisa bawa anak pian yang di rumah itu, nah ya kita bayar maghrib di sini, dan ngarakan pengajian sampai isya aja. Alim, Pak. Kada usah ngali-ngali, kada usah mondok pesantren, kada usah pian, ya. Tinggal di masjid kita datang, kemudian dengarkan, insya Allah mengerti dengan agama, mengerti, Pak. Cuma, nah itu kalau bicara cumanya, kadang kalau lagi ulun sudah, kebanyakan cumanya ini segala macam, ya. Jadi ini perlu yang kita program sekarang, Pak. Kalau kita mau selamat, datang ke masjid. Minimal kita sholat berjamaah. Pian sholat berjamaah sehari aja. Dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sehari aja berjamaah. Itu lebih baik daripada pian sholat sorangan di rumah 27 hari. Bayangkan,
Gawiannya sama, rakaatnya kada bertambah. Kalau di masjid bertambah sebuting, zuhur jadi 5 rakaat. Enggak ada, Pak. Tapi dengan 5 kali sholat berjamaah di masjid satu hari, sama pian tunggang langgang sholat 27 hari sendiri. Bayangkan. Kada sayang lah kita lawan masjid, Pak. Coba kalau kita mikir lah, kada sayangkah kita lawan sholat berjamaah? Makanya kata para ulama, kalau orang tuh punya amalan, ini kan banyak amalan, cuman sholat berjamaah amalannya itu kebaikannya sudah memenuhi dunia, bumi sampai langitan habis, ya. Kebaikannya sudah melewati itu semua, Pak. Saking banyaknya, dan ada garansi diterima itu lagi. Kalau orang sholat berjamaah itu digaransi bahwa diterima oleh Allah, Pak. Beda dengan sholat sendiri. Kalau sholat sendiri ini auditnya itu cerewet, ya. Bacaannya diperiksa oleh malaikat, kemudian rukun-rukunnya diperiksa malaikat, khusyuknya diperiksa, susah. Tapi manakala berjamaah, malaikatnya tapi berjamaah ya sudah ACC diterima oleh Allah Ta'ala. Bayangkan. Dalam sebuah riwayat kan dikatakan, apabila salat berjamaah kata Nabi, maka dipandang oleh Allah yang paling baik. Ya, mohon maaf, tidak semua jamaah khusyuk, tidak semua jamaah baik, tapi ada yang baik di situ. Dengan barakat itu diangkat berataan. Andai di dalam jamaah itu kada beres berataan, cuma yang jelas rukun syaratnya tetap dipenuhi, Pak, ya. Hatinya, khusyuknya, adabnya kada beres, karena jamaahnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini solusi di akhir zaman, solusi di zaman ini yang paling nyaman. Kalau kita pengen mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, ilzam masajidullah, lazimi masjid, Pak. Itu paling nyaman sudah. Ya. Sudah insyaallah. Berapa menit lagi? Hah? Pas. Ya. Ini karena Isra Mi'raj bulan sholat, pokoknya nggak boleh dilanggar-langgar. Jadi barangkali ulun mengulang intisari pertemuan kita pada malam hari ini. Yang pertama, bahwa kita menghadapi masalah, iya, jangan hanya melihat masalah kita, Pak. Semua orang punya masalah. Solusinya yang pertama apa? Kita perbaiki hati kita, kita kuatkan hati kita. Kayak apa cara menguatkan hati? Di antaranya ikuti, ya, memang bukan di antaranya, garis besarnya umpati apa yang dikatakan Nabi. Salah satunya yang disarankan Nabi, menghidupkan malam-malam yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, ya tentunya dengan zikir, dengan bacaan. Dan yang kedua, bahwa salah satu amalan yang terbaik bagi kita di akhir zaman adalah melazimkan masjid. Syukur-syukur kalau kita bisa membawa anak kita, keluarga kita untuk ke masjid, karena di masjid kita bisa belajar, i'tikaf dan pahala. Satu hari kita sholat berjamaah sama dengan 27 hari kita sholat sendiri. Mudah-mudahan ada manfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu Nabi akram tahan muta'arim fa'antana uzunuzina man yanfa'una wa fakihna fidin wa fakih hadana wa ja'alna wa awladan wa tullabana min ibadika salihina mukhlasina sabirin wa min ibadika ladzi la khaufun alaihim wa lahum yazanun birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.